Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, berjumpa lagi di pelajaran PAI kelas 5 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anakku sekalian, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman. Masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ya, betul. Rukun iman itu ada 6. Dan beriman kepada kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman yang Beriman kepada kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman yang ketiga. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya yang pertama adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Yang kedua, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman untuk mengatur cara kita bersikap, berperilaku, supaya kita bisa selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian, Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu kitab-kitab Allah? Kitab Allah yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Apa saja 4 kitab suci yang Allah turunkan tersebut? Berikut penjelasannya. Simak baik-baik ya. Pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk diajarkan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Sementara isi kandungan dari kitab Taurat ini cakup berbagai hal. Di antaranya adalah yang pertama,
kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Dan yang ketiga, larangan mencuri dan lain-lain. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam menerima kitab Zabur ketika beliau menjadi raja Bani Israel. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Kanaan. Kitab Zabur ini berisi tentang doa-doa, zikir, nasihat, hikmah, dan lain sebagainya. Berikutnya, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Injil diturunkan pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini artinya, atau kata Injil ini artinya adalah kabar gembira. Ajaran pokok dari kitab Injil ini adalah yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat rakus. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Selanjutnya, kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri artinya adalah bacaan. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran sekaligus menandai awal dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah, dan pada saat itu beliau genap usianya 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab suci Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau sering kita kenal dengan sebutan rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, seluruh kitab-kitab yang telah Allah turunkan semuanya membawa ajaran pokok yang sama. Misalnya, ajaran berperilaku terpuji terhadap Allah. Misalnya apa kira-kira? Ya, betul. Rajin melaksanakan sholat, senantiasa berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya apa? Saling sapa atau saling bersalaman dengan teman, saling membantu sesama teman. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada hewan. Misalkan memberikan makan hewan peliharaan yang kita pelihara, kemudian menyiram tanaman yang kita tanam, memberi pupuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ajaran terpuji terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Senantiasa merawat diri sendiri, potong kuku, sikat gigi, selalu menjaga kerapihan pakaian kita, dan lain sebagainya. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.